Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Lalasari dengan nomor pokok mahasiswa 221063108085. Saya dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas salah satu karya sastra untuk memenuhi tugas sejarah sastra Indonesia. Salah satu karya sastra yang akan saya ulas yaitu novel berjudul Ayah. Novel ini berjudul Ayah, yang merupakan jenis buku fiksi Indonesia karya Andrea Hirata. Diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada bulan Mei tahun 2015 dengan tebal 396 halaman dan memiliki ukuran buku 20,5 cm. Siapa yang tidak kenal Andrea Hirata? Bernama lengkap Andrea Hirata Seman Said Harun, lahir di Belitung pada tanggal 24 Oktober 1967. Andrea Hirata adalah seorang novelis Indonesia dari Pulau Belitung dan terkenal berkat karya pertamanya yaitu Laskar Pelangi yang mendapatkan penghargaan internasional bestseller serta telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa asing dan diedarkan lebih dari 120 negara. Tidak dapat kita pungkiri, jemari mahir Andrea Hirata selalu sukses melahirkan karya-karya yang menarik untuk dibaca. Salah satunya novel berjudul Ayah. Novel berjudul Ayah merupakan novel ke-9 yang ditulis oleh Andrea Hirata. Novel ini menceritakan tentang kehidupan ayah dan anak. Pada awalnya, pembaca akan merasa kebingungan dengan alur cerita yang dibawakan oleh penulis karena tokoh pada setiap babnya berbeda dan tidak saling berhubungan, sehingga membuat pembaca menjadi penasaran bagaimana akhir cerita dari novel ini. Bukan Andrea Hirata namanya, jika tidak membuat penasaran para pembacanya. Untuk itu, saya akan mengulas alur cerita dalam novel berjudul Ayah. Alur cerita atau plot adalah salah satu unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Pada novel ini, alur ceritanya menggunakan alur campuran, di mana penulis menggunakan alur maju dan alur mundur. Hal ini dapat dilihat dalam novel pada bab 2 halaman 5 dengan judul Radio, yang mengisahkan bagaimana masa kecil Amiru atau Zoro bersama ayahnya bernama Amirza dan ibunya bernama Marlena. Pada halaman ini, awalnya menceritakan masa kecil Amiru atau Zoro yang mungkin membuat pembaca tidak sadar bahwa Amiru ini adalah anaknya Sabari di pertengahan cerita. Kemudian pada bab 37 halaman 178 dengan judul Ayah yang Bersembunyi menceritakan kembali bagaimana Sabari menunggu kelahiran Zoro dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa masa kecil Zoro sudah diceritakan pada bab 2 halaman 5 dan kemudian pada bab 37 halaman 178 diceritakan kembali bagaimana Zoro lahir dan diasuh oleh Sabari. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengulas unsur-unsur di dalam alur cerita novel ini, dari awal sampai akhir. Yang pertama, orientasi atau pengenalan tokoh. Pada bagian pertama ini, diceritakan bahwa Sabari adalah sosok pria yang sangat dingin dan susah jatuh cinta terhadap perempuan. Sedangkan ketiga sahabatnya, Ukun, Tamat, dan Toharun adalah pria yang loyal dan sangat mudah jatuh cinta. Suatu hari, Sabari jatuh hati pada gadis berlesung pipi bernama Marlena yang tiba-tiba mengambil kertas ujian bahasa Indonesia miliknya untuk disontek. Namun sayangnya, rasa cinta Sabari pada Marlena hanya bertepuk sebelah tangan. Marlena justru membenci Sabari karena rupanya tidak setampan pria lain yang dikenalnya. Keberadaan cerita ini dapat dilihat pada bab 1 sampai dengan bab 26. Yang kedua, komplikasi atau pemunculan konflik. Pada bagian kedua, sudah mulai muncul permasalahan pada saat kerinduan Sabari kepada Marlena. Sabari yang sudah bekerja di Tanjung Pandang akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampungnya di Belantik dan merencanakan untuk bekerja di pabrik batako milik Marconi yang tidak lain adalah ayah Marlena. Sabari pun akhirnya diterima oleh ayah Marlena. Suatu hari, Sabari mendengar pertengkaran yang tidak biasa antara Marconi dan anaknya Marlena yang ternyata terjerumus dalam pergaulan bebas. Pada situasi itu harus ada seseorang yang bersedia menjadi penyelamat nama baik Marconi. Pilihan yang tepat jatuh pada Sabari dan keduanya pun menikah. Tak lama setelah pernikahan itu, ada kabar bahwa Marlena akan menceraikan Sabari. Keberadaan cerita ini dapat dilihat pada bab 30 sampai dengan bab 39. Yang ketiga, klimaks atau puncak konflik.
Pada bagian ketiga, cerita bermula saat sidang perceraian Marlena dan Sabari terjadi. Rumah tangga yang hanya dibangun sebelah tangan tidak dapat dipertahankan. Akhirnya, Sabari dan Marlena resmi bercerai. Anak yang dikandung oleh Marlena sudah berusia 3 tahun, yang diberi nama Zoro oleh Sabari dan tinggal bersamanya. Namun, beredar kabar bahwa anak itu akan diambil oleh ibunya Marlena. Sampai akhirnya hal itu terjadi saat Sabari dan Zoro sedang duduk di taman balai kota. Tanpa sadar, ketika Sabari yang meninggalkan Zoro untuk membelikannya balon gas, tiba-tiba Zoro direbut oleh Lena dan bergegas membawanya pergi. Sejak saat itu, Sabari merasa kehilangan semangat dalam dirinya. Ia tidak mengurus badannya yang sudah kurus, rambut berantakan, dan hampir menjadi gila. Keberadaan cerita ini dapat dilihat dari bab 40 sampai dengan bab 50. Yang keempat, anti-klimaks atau konflik mereda. Pada bagian keempat, sudah muncul penyelesaian pada saat sahabat Sabari yaitu Ukun dan Tamat yang tidak tega terus-menerus melihat badan Sabari yang kurus dan hampir menjadi gila. Akhirnya, Ukun dan Tamat yang dibantu dengan Zuraida sahabatnya Lena berencana untuk membantu menemukan keberadaan Zoro dan Marlena. Informasi dari Zuraida yang ia tahu bahwa Lena dan Zoro pergi berpindah-pindah sekitar Pulau Sumatera. Tanpa kenal lelah, Ukun dan Tamat terus mencari Lena dan Zoro sampai membawanya pulang ke Belitung. Keberadaan cerita ini dapat dilihat dari bab 51 sampai dengan bab 62. Yang kelima, penyelesaian. Dan terakhir, pada bagian kelima, sudah ditemukan penyelesaian dengan berhasilnya Ukun dan Tamat mempertemukan Sabari dan Zoro yang telah terpisah selama 8 tahun. Pada saat itu, Ukun dan Tamat bertemu dengan Marlena. Ia pun akhirnya mengizinkan Zoro untuk tinggal bersama Sabari. Namun, Sabari tetap merindukan Lena dan terus mencintai Lena sampai akhir hayatnya dan dituliskan pada batu nisannya, "Biarkan aku mati dalam keharuman cintamu." Berbeda dengan Marlena yang tidak kembali ke Belitung, ia tetap tinggal di Dabo bersama Amirza, suaminya. Sebelum Marlena meninggal, ia menitipkan pesan kepada Amiru bahwa pada saat ibunya meninggal, ia dapat menuliskan kalimat Purnama ke-12 di batu nisannya dan dimakamkan di samping makam Sabari. Keberadaan cerita ini dapat dilihat dari bab 63 sampai dengan bab 67. Baik, cukup sampai di sini ulasan unsur-unsur alur cerita yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga dengan buku novel yang saya ulas ini dapat bermanfaat. Adapun kesan setelah membaca buku novel ini, yaitu cinta sejati tumbuh dari hati, tidak perlu cemas mencari pengganti, karena yang tulus dari hati akan selalu bersama sampai kita mati. Saya, Rohmah Lailasari, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.